Halo, ketemu lagi di Journey to PhD untuk video yang kesekian yang sudah saya buat. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti uh, video seri perjalanan saya menuju PhD ini. Dan alhamdulillah ini saya lupa udah seri keberapa, tapi ini masih dalam proses perjalanan saya mengikuti pengayaan bahasa dan juga mencari kampus. Di video kali ini mungkin saya sedikit membahas mengenai program bahasa asing, khususnya bahasa Inggris yang didapatkan di program pengayaan bahasa untuk teman-teman dari beasiswa afirmasi putra-putri Papua dan beberapa beasiswa yang mendapatkan fasilitas ini ya. Jadi di pengayaan bahasa sendiri memang secara garis besar itu bahasa khususnya untuk bahasa Inggris yang diajarkan adalah IELTS dan juga TOEFL gitu. Mungkin saya mulai dari TOEFL dulu. TOEFL yang diajarkan sebagian besar adalah TOEFL ITP ya, TOEFL paper based test, PBT namanya. Jadi dan biasanya TOEFL IBT ini, TOEFL PBT ini adalah TOEFL untuk teman-teman yang akan melanjutkan S2 atau S3 di dalam negeri, karena memang sebagian besar kampus di dalam negeri mensyaratkan TOEFL gitu. Dan inilah yang diajarkan di PB yang saya ikuti saat ini, tapi saya tidak masuk dalam kelas TOEFL. Cukup banyak saya lihat di batch 2 tahun 2025 kemarin. Untuk kelas TOEFL-nya sendiri ada 4 kelas, semuanya adalah full PBT kalau saya tidak salah. Nah, dibandingkan waktu dulu saya pertama kali ikut PB, terbalik. Jadi kelas TOEFL-nya jauh lebih sedikit, dan TOEFL yang diajarkan kepada teman-teman saya pada waktu itu adalah TOEFL IBT yang mungkin mirip-mirip dengan IELTS, dan harga tesnya juga beberapa kali lipat lebih mahal dari TOEFL PBT, karena memang targetnya adalah luar negeri ya. Nah, cuman saya nggak tahu di batch 2 2025 kemarin, kalau di UI sendiri memang sebagian besar TOEFL yang diajarkan adalah TOEFL PBT, paper based test. Nah, saya nggak tahu di beberapa kampus mitra lainnya apakah semuanya PBT juga atau ada yang ITP begitu. Sorry, IBT. Kadang suka tertukar istilah-istilahnya gitu. TOEFL computer based lah, IBT namanya. Ya, jadi dan durasinya juga bermacam-macam ya. Kalau saya dulu yang waktu pertama kali PB di tahun 2018 itu durasinya hanya 3 bulan 4 bulan untuk teman-teman yang ikut IBT. IBT. 3-4 bulan kalau tidak salah. Kemudian teman-teman yang sekarang di 2026 ini, batch 2 2025 kemarin, durasi mereka juga tergolong cepat. Semuanya 4 bulan. 3-4 bulan. Di UI sendiri 4 bulan. Dan kayaknya di semua mitra kampus, kerjasama kampus yang bekerja sama dengan LPDP, itu juga 3-4 bulan. Jadi cukup cepat durasi programnya gitu. Sementara itu untuk yang kelas IELTS sendiri terbalik. Jadi saya kan ini PB ketiga saya, dan oke, kita lanjut. Tadi udah bahas TOEFL, sekarang ke IELTS. IELTS sendiri tadi saya bilang terbalik. Waktu saya pertama kali PB di 2019, IELTS justru yang banyak, ada 4 kelas. Waktu itu TOEFL hanya 1 kelas, dan 5 kelas IELTS di tahun itu. Dan durasi kita juga waktu 2018 itu cukup lama, 8 bulan di Bandung. Ya, namun memang belum berhasil mendapatkan skor yang diinginkan sesuai standar LPDP. Nah, sekarang ketika coba untuk apply untuk S3, ini alhamdulillah dapat pengayaan bahasa lagi, dan dapat IELTS juga.
karena memang persyaratan kampus juga, dan sebagian besar semua sepertinya yang mengikuti program IELTS ini memang targetnya adalah kampus luar negeri. Nah, sebagian besar kampus luar negeri itu mensyaratkan IELTS. Jadi memang orang-orang yang tujuannya adalah kampus melanjutkan magister atau doktoral di perguruan tinggi luar negeri. Kalau di UI sendiri, ada teman saya sebelumnya di 2 tahun lalu, dia programnya cuma 3 bulan. Nah, alhamdulillah saya kali ini dikasih waktu 6 bulan untuk persiapan pengayaan bahasa untuk program IELTS sendiri. Dan semoga sepertinya 6 bulan menurut saya terlalu lama ya. 4 bulan atau 3 bulan saja cukup sih. Ini sepertinya di bulan keempat saya mau coba langsung official. Mohon doanya semoga lulus. Ya, durasinya sampai 6 bulan. Dan itu yang dipelajari memang karena ini ditujukan untuk teman-teman yang mungkin belum pernah ikut IELTS atau belum tahu itu IELTS seperti apa. Ya ini programnya untuk mereka. Jadi memang belajar dari yang paling dasar gitu. Grammar segala macam, baru kemudian memahami pola-pola IELTS itu seperti apa. Nah, ini IELTS ketiga kali saya nih. IELTS keempat bahkan sebenarnya. Jadi kayak berasa ikut Hunger Games lagi dan lagi. Dan ini harapannya semoga dapat 7, karena terakhir kali ikut IELTS 6,5. Dan memang persyaratan untuk S3 itu kebagian besar 7. Jadi satu keharusan juga sih. Dan ini memang jadi tantangan tersendiri di program IELTS kali ini. Ya saya pikir itu dulu terkait dengan pembahasan 2 program bahasa Inggris yang ditawarkan di program pengayaan bahasa untuk teman-teman yang dari beasiswa afirmasi Putri-Putri Papua, dan juga beberapa beasiswa lainnya yang memang dibolehkan untuk ikut pengayaan bahasa oleh LPDP. Kalau yang reguler biasanya tidak ikut sih, tidak ada fasilitas program pengayaan bahasa gitu. Karena memang bahasa Inggrisnya udah bagus-bagus ya. Ini untuk teman-teman yang memang dari daerah, aslinya dari daerah 3T, yang kemudian memang kebanyakan sumber daya manusianya masih belum paham atau skill bahasa Inggrisnya belum terlalu bagus. Jadi program ini untuk teman-teman di daerah-daerah tersebut atau memiliki beberapa keterbatasan seperti itu. Jadi itu mungkin di video perjalanan saya menuju PhD kali ini. Semakin menantang setiap hari, apalagi programnya juga sudah mau jalan hampir setengah perjalanan. Semoga bisa dapat IELTS 7 agar bisa cepat dapat kampus dan bisa diterima untuk program S3 nanti. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Untuk teman-teman yang saat ini ikut seleksi LPDP khususnya untuk fase TBS, semoga lancar sampai seleksi substansi nanti. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.